terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu bagi kami yang telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 3. 1 Samuel 7 ayat 3 saya akan bacakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mejuah-juah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus Yesus, secara khusus jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dari renungan kita 1 Samuel 7 ayat yang ketiga ini, dalam ayat yang ketiga ini Samuel ini menyerukan, ya, menegaskan kepada bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Berarti kalau Samuel menyerukan orang Israel untuk berbalik kepada Tuhan, berarti jalan-jalan hidup mereka selama ini pasti tidak lurus. Berarti ada yang bengkok, ya. Ada yang tidak pada jalurnya, ada yang tidak pada tracknya, pada jalannya, kira-kira seperti itu. Ya, artinya kalau kita renungkan kembali dari ayat ini, tidak seorang pun bisa berbalik kepada Tuhan sebelum dia menyadari bahwa dia sedang berjalan ke jalan yang salah. Dia harus menyadari bahwa dia itu salah. Karena kan kita nggak pernah sadar kalau kita ini salah, makanya kita nggak mau bertobat. Artinya kenapa kita ini tidak berkemenangan, tidak mendapatkan berkat, tidak disertai, selalu mendapatkan hal-hal yang tidak baik, kira-kira seperti itu. Yang tidak baik itu maksudnya jauh dari perkenanan Tuhan, jauh dari perlindungan Tuhan, karena kita berada di jalan yang salah. Kita memilih untuk terasing dari Tuhan. Kita memilih untuk berpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya, kita tidak mau dikontrol oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan itu. Kita harus sadar dulu kita salah. Kita harus sadar dulu kita ini jauh dari Tuhan. Pemberitaan tentang dosa itu bukan sekedar menghakimi kita, bukan. Allah memberitahukan dosa kita, mau mengatakan, "Hei, engkau telah jauh dariku." Itu maksudnya pemberitaan tentang dosa. Bukan mau mengatakan, Allah ini tukang hakim aja pun, Allah ini semena-mena. Nggak begitu, saudara-saudari. Artinya arah yang akan membuat sengsara hidupnya itu semakin kelihatan. Maka kalau kita sudah tahu bahwa sengsara itu terlihat, jauhlah kita dari sengsara itu, berbaliklah kepada Tuhan. Kita perlu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati.
Dengan setulus hati, konsisten, berkomitmen, bertekad bahwa kita akan meninggalkan hidup yang penuh dengan sengsara itu, hidup yang merana itu. Nah, dan syarat pertama untuk bisa berbalik kepada Tuhan adalah menjauhkan segala objek kesenangan, komitmen, dedikasi, dan sembah sujud kita di luar dari Tuhan Allah. Hanya Allah lah yang harus kita sembah. Ya, berbaliklah. Bertobat itu artinya berbalik kepada Tuhan, karena kita sudah berada di jalan yang salah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mengapa kita menikmati kesenangan yang tidak disukai Allah? Mengapa memberikan komitmen kepada hal yang lain lebih daripada kepada Allah? Mengapa memberikan waktu, hidup, uang, dan kekuatan kita untuk hal yang lain tetapi tidak untuk Tuhan Allah? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mengapa menyembah yang bukan Allah? Orang-orang Israel begitu bodoh, begitu tidak punya hikmat, tidak punya pengertian, sebab mereka menyembah ilah-ilah palsu seperti yang dibacakan tadi bagi kita semua. Tetapi kita pun tidak luput dari kebodohan yang sama, saudara-saudari. Kita menyembah benda, kita menyembah manusia, menyembah kedudukan, dan 1001 hal yang fana yang kita sembah itu. Tetapi pembaharuan relasi dengan Tuhan harus dimulai dengan berbalik ataupun bertobat. Tahu dulu bahwa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Kita harus mengetahui bahwa Allah itu sudah kita lukai hatinya. Berbalik dari apa yang begitu mengikat kita dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan itu bukan sekedar pertobatan seruan di mulut, bukan sekedar pertobatan penyembahan secara teatrikal yang mengatakan bahwa aku menyembah Engkau ya Tuhan, tapi tidak ada kerendah hatian di situ. Pertobatan juga bukan suatu langkah yang sekedar lip service. Tidak ada pertobatan sejati jika seseorang tidak meninggalkan dosa-dosanya. Dia harus sadar dia berdosa. Dosa itu artinya jauh dari Tuhan. Dia harus sadar dia sudah berpisah jauh dari Tuhan. Saya akan terus ulang-ulangi ini, saudara-saudari. Dosa itu bukan mau mengatakan Allah itu kejam bagi kita, tapi kita ya yang memilih jalan yang salah kaprah. Kita berusaha untuk berpisah, berusaha untuk mandiri dari Tuhan. Mandiri itu ada sisi negatifnya ya. Mandiri itu artinya ya nggak pun sama Tuhan, gampangnya kita pikir. Tapi coba Anda renungkan, kayak mana kehidupan Anda ketika Anda tidak bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan kembali apa pesan kitab 1 Samuel ini bagi bangsa Israel, juga bagi kita. Bahwa kenapa selama ini hidup kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang memukul kita, membuat kita menderita, membuat kita hancur, karena kita tidak datang kepada Tuhan. Bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Filistin. Apa yang membuat mereka takluk? Karena mereka tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak merasakan pemerintahan Tuhan, tidak merasakan otoritas teokrasi. Teokrasi itu adalah kepemimpinan Allah bagi bangsa Israel. Seperti itu, saudara-saudari. Maka Samuel menyerukan kembali bagi bangsa Israel, mari berbalik, bertobat kembali, ya, bertobat, menyadari, ya, merenungkan kembali betapa jauhnya jarak kita sudah dengan Tuhan. Betapa jauhnya. Allah tidak sudi lagi melihat kita karena dosa kita, ya. Tapi Allah masih tetap ingin memberkati kita. Tapi marilah berbalik kepada Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus. Maka pesannya kali ini, marilah kembali. Tuhan akan menerima kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu dalam hidup kami yang telah memberikan firman-Mu yang hidup yang bernama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, senantiasalah mengajari kami bahwa kami sedang berada di jalan yang salah. Untuk itu kami perlu kembali ke jalan yang benar. Bapa, perbaharuilah kami, sembuhkanlah kami, kembalikanlah kami ke kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa pada kesempatan kali ini buat jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Kau selalu memberkati mereka, mencintai mereka, memeluk mereka, mendekap mereka dalam setiap lika-liku kehidupannya. Kau yang memberikan rezeki, memberikan kesehatan dan iman yang teguh. Kau memberkati Pendeta Prananta Jaya Manik, Pendeta MK Meliala, Pendeta EP Sembiring yang melayani di Runggun ini. Kau berikan selalu hikmat, semangat yang menyala-nyala untuk selalu melayani jemaat-jemaat Tuhan. Keluarga juga Tuhan berkati semua. Pertua Diaken Emeritus semuanya Tuhan berkati. Kiranya mereka boleh melayani dengan baik. Dan kesatu hatian di antara jemaat GBKP Bogor Barat juga boleh terjadi atas perkenanan Tuhan.
Bapa, Engkau selalu memberkati mereka. Kiranya GBKP Bogor Barat boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya jemaat-Mu yang boleh mendengarnya diberkati, dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, merasakan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dengan rendah hati dalam satu nama, Yesus Kristus firman yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan Bapa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.